Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dari SMA Negeri 1 Sumber. Saya Siti Zulaikah dari SD Negeri 2 Babatan, Kecamatan Kaliori. Saya Suryati dari SMK Negeri 1 Sumber, Kecamatan Sumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suryati. Waalaikumsalam Pak Dedi. Selamat siang. Selamat siang Pak Dedi. Oke, hari ini saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh jenengan ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama jenengan melakukan proses coaching. Yang pertama, selama proses coaching nanti Anda harus menggunakan alur tirta. Masih ingat alur tirta apa saja Bu Suryati? Alur kita yaitu yang pertama terkait dengan tujuan, kemudian terkait dengan identifikasi masalah, kemudian yang ketiga terkait dengan rencana aksi, dan yang terakhir terkait dengan tanggung jawab. Kemudian, selama proses coaching nanti, jangan lupa Bu Suryati menggunakan prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Masih ingat kompetensi inti dalam coaching itu apa saja? Kompetensi inti dari coaching itu nanti yaitu yang pertama dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Dari ketiga kompetensi inti dalam coaching itu, manakah yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sebenarnya ketiganya, namun di sini saya akan menitik beratkan tentang mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, baik, bagus sekali. Jadi Bu Suryati sudah mempunyai pandangan ya terkait proses coaching yang akan nanti dilakukan. Kemudian apa indikator keberhasilan dalam proses coaching ini? Indikator keberhasilan yang nanti yaitu di mana saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching. Oke, baik. Kemudian apa harapan Bu Suryati dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, harapan saya nanti di mana coaching mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Oke, Bu Suryati sudah bagus dapat menemukan harapan sendiri pada proses coaching hari ini. Selamat melakukan proses coaching. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Suryati dalam proses coaching hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian nanti selama proses coaching dengan nanti saya akan mengamati dan menyesuaikan dengan rubrik yang akan saya gunakan. Baik Pak Dedi, terima kasih. Oke, baik Bu Suryati, sebelumnya kita sudah melakukan pembicaraan terkait bagaimana rencana ke depan jenengan dalam proses coaching. Oke, sekarang saatnya jenengan sebagai coach dan coaching jenengan melaksanakan proses coaching. Selanjutnya dari proses coaching jenengan saya akan mencatatnya dan menyesuaikan dengan rubrik penskoran yang sudah kita sepakati sebelumnya. Gitu nggih? Baik Pak Dedi, terima kasih. Oke, silakan. Selamat siang Bu Sur. Selamat siang Bu Suryati. Baik Bu Sur, pada kesempatan kali ini kita punya waktu 15 menit Bu Sur untuk membahas permasalahan yang sudah kita sepakati kemarin. Silakan Bu Sur bisa disampaikan. Bu, terima kasih Bu Suryati. Begini Bu, permasalahan saya. 1 bulan yang lalu itu saya berada di instansi SD Negeri Banyudono, dan kemudian untuk mulai bulan Agustus ini saya dipindah tugaskan di SD Negeri 2 Babatan, sama-sama Kecamatan Kaliori. Langsung ke pokoknya saja untuk permasalahannya. Awalnya saya ini mengajar di kelas tinggi, kelas 6, dan sekarang dipindah tugaskan di kelas 2, kelas rendah itu. Begini Bu, untuk kelas jenjang antara kelas tinggi sama kelas rendah itu kan jenjangnya terlalu jauh, otomatis dalam metode pengajaran juga beda gitu ya.
Kalau anak kecil ini cenderung, terutama pada murid di kelas saya ini, ada 1 atau 2 anak ini yang overprotective sekali, Bu. Anaknya pinter, tapi begini, setelah selesai mengerjakan, ketika saya selesai menjelaskan atau menerangkan pelajaran ini selesai, anak saya kasih tugas, itu selesainya cepat. Nah, setelah cepat itu, terus kemudian dia mengganggu teman-temannya, berjalan-jalan, terus mencari teman ngobrol, kadang juga jahili teman yang lainnya. Otomatis anak yang lain pasti terganggu dalam ketika di kelas tersebut itu. Jadi begini ya Bu, permasalahan panjenengan itu ada beberapa siswa yang dia itu terlalu aktif, mengerjakan dengan cepat, akan tetapi mereka setelah mengerjakan itu justru mengganggu teman-teman yang lain gitu. Iya, betul itu. Nah, baik Bisul, sebelumnya kira-kira nanti dari proses ngobrol kita ini nanti apa yang ingin Bisul dapatkan? Yang ingin saya capai atau saya dapatkan itu pembelajaran di kelas menjadi kondusif, menjadi tenang, sehingga anak-anak juga nyaman, Ibu. Nah, jadi harapan Bisul itu, Bisul ingin kondisi pembelajaran itu kondusif, mereka bisa tenang, nyaman, tanpa ada gangguan-gangguan. Iya, betul itu. Temannya yang tadi. Oke, baik Bu. Nah, berdasarkan pengamatan Bisul sendiri, kriteria murid pembelajaran yang kondusif itu tadi yang seperti apa? Menurut panjenengan? Kriteria saya, anak tenang mengerjakan, tidak ramai, tidak ada, biasanya kan anak kecil kalau apa Siti, Bu, kalau apa Siti, sedikit Bu, gitu Bu. Jadi jenengan inginkan itu tenang seperti itu, bisa berjalan dengan baik seperti itu gitu. Nah, semisal gitu kita posisikan suasana pembelajaran yang kondusif tadi itu ada pada rentang 10. Nah, sekarang ini suasana pembelajaran yang ada di kelas Bisul itu ada pada level berapa? Untuk rentang atau skala itu ada pada level 5/10 Ibu. Berarti ada di level 5 ya? Iya, ada di level 5. Berarti masih kiranya perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan lagi, betul. Sekiranya Bisul ingin meningkatkan pada level berapa? Untuk peningkatan saya ingin atau yang saya ingin capai ini kira-kira pada level 8/10 Ibu. Pada level 8? 8 ya, kalau bisa. Oke. Kenapa tidak ingin ditingkatkan level 9 atau 10? Kira-kira hambatannya apa? Begini Bu, untuk mencapai 9 atau per-10-nya itu pasti diperlukan rentang waktu juga. Nah, untuk saat ini kan saya juga menyesuaikan diri di kelas rendah Ibu. Jadi untuk sementara saya levelkan 8 aja dulu Ibu. Oke, baik Bisul, karena Bisul sudah menyadari kendala atau hambatan dari Bisul. Nah, kira-kira apa yang bisa Bisul lakukan supaya nanti pembelajaran di kelas Bisul itu bisa kondusif semacam itu? Langkahnya seperti apa kalau menurut Bisul? Begini Ibu, saya kan sudah mempelajari modul 2.1 dan 2.2 pada pendidikan guru penggerak. Nah, itu berisi tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dan rencana saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di dalam kelas saya. Baik Bisul, kira-kira pembelajaran diferensiasi yang seperti apa yang akan diterapkan di kelas panjenengan? Gini Bu, untuk pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan, ini saya akan mengelompokkan siswa-siswa yang setelah saya analisis ini dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pinter, terus sedang, dan siswa yang kurang. Seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu,
kan sudah tahu ya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan. Nah, yang ingin saya ketahui, kapan Ibu akan memulai rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana yang saya lakukan ini rencananya akan saya selesaikan secepatnya itu, nggih. Akan saya laksanakan kalau bisa untuk minggu depan. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira apa komitmen Busul terhadap rencana yang akan Busul terapkan? Untuk komitmen yang akan saya terapkan, yang pertama itu saya menganalisis siswa-siswa saya, karena saya ini baru, otomatis saya harus mempersiapkan yaitu berupa asesmen sebelum pembelajaran. Oke. Jadi saya akan mengelompokkan siswa saya, kemudian setelah itu saya akan membuat alat peraga atau menyisipkan permainan-permainan ketika pembelajaran dilaksanakan. Oke, baik Busul, luar biasa sekali komitmen dari Busul. Nah, tapi mohon maaf ya, ini waktu sesi ngobrol kita sudah hampir habis. Kira-kira dari hasil kita ngobrol kali ini apa yang Ibu dapatkan? Setelah saya ngobrol hari ini sama Bu Suryati, alhamdulillah saya sedikit lega, beban saya sedikit berkurang, dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa konsisten untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini pada siswa-siswa saya. Nah, oke Busul, saya penasaran dan ingin tahu nanti kedepannya hasil dari rencana Busul. Mungkin nanti kita bisa luangkan waktu untuk ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol terkait hasil dari rencana yang akan Busul terapkan di pembelajaran ini. Oke, terima kasih juga Bu Suryati atas waktunya. Kalau ada hasilnya, saya akan segera mengabari Bu Suryati. Terima kasih banyak Busul. Oke, baik Bu Suryati, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan mengapresiasi terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Jadi luar biasa keren sekali Bu Suryati. Oke, sekarang saatnya kita melakukan refleksi ya terhadap praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan coaching jenengan. Oke, baik. Yang pertama saya ingin tanya kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang berhasil jenengan kembangkan selama proses coaching tadi? Baik Pak, menurut saya selama proses coaching tadi, saya sudah berupaya memenuhi 3 kompetensi ini dari proses coaching tersebut Pak. Oke, mengapa Anda menilai demikian? Karena tadi saya sudah berupaya untuk hadir secara penuh, kemudian saya juga sudah berupaya untuk menjadi pendengar yang aktif, dan berikutnya saya juga sudah berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Oke. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu Suryati? Oke, silakan Bapak. Oke, menurut pengamatan saya selama proses coaching tadi, jenengan sudah berhasil memenuhi ketiga kompetensi inti dalam coaching seperti yang Ibu sampaikan. Luar biasa keren sekali Bu Suryati. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira selama proses coaching tadi apa yang menjadi kekurangan Ibu? Saya tadi merasa pada proses memberikan rasa itu saya kurang apresiasi kepada coach saya, seperti itu Pak. Oke, betul. Jadi menurut penilaian saya Bu Suryati, selama proses coaching tadi, saya rasa Ibu kurang memberikan apresiasi terhadap jawaban yang dilontarkan oleh coach. Jadi harapan saya dalam proses coaching nanti yang lain, Ibu harus memberikan apresiasi yang lebih kepada coach Anda. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu tadi kekurangannya. Sekarang kita bahas apa yang menjadi kelebihan dari proses coaching jenengan tadi. Tadi saya sudah berupaya untuk memenuhi ketiga kompetensi inti dari proses coaching tersebut Pak. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, karena saya sudah berupaya untuk hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Baik, Ibu sudah mampu melakukan coaching dengan baik. Sudah tadi ya, seperti yang saya katakan, ketiga kompetensi itu sudah dipenuhi. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu dalam proses kedepannya? Rencana tindak lanjut saya nanti selama proses kedepannya, saya
Oke, baik Bu Suryati, semoga tetap konsisten dalam membantu rekan-rekan guru maupun bisa saja Ibu membantu kepala sekolah ya dalam menyelesaikan masalah yang ada di instansi jenengan. Oh iya Bu Suryati, tadi saya sudah memberikan penilaian berdasarkan proses voting yang dilakukan dan sudah saya catat Ibu dalam pedoman perskoran yang sudah kita sepakati tadi. Gitu nggih? Gitu saja Bu Suryati, semoga lebih baik ke depannya dalam proses voting. Terima kasih Pak Jadi. Oke, sama-sama Bu Suryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.